Tanggapan saya datar saja ya. Jadi ini adalah bagian dari resiko perjuangan ya, bahwa ketika kita meneliti dokumen orang yang orang terkuat nomor satu, ya inilah resikonya. Jadi yang kami sayangkan satu poin ya, dengan kesimpulan bahwa identik atau bahkan otentik dan dengan pengujian forensik dan segala macam itu, tapi satu yang kurang, kenapa nggak ditunjukkan pada saat tadi penetapan tersangka, kenapa tidak ditunjukkan dokumen yang katanya diuji tersebut, yang katanya asli tersebut, begitu. Jadi ya ini seperti gelar perkara main-main, sama seperti ketika gelar perkara khusus ketika kami hadiri yang lalu ya. Dirtipidum juga hanya berani menampilkan fotokopi itu pun versi digital, dan pada gelar perkara khusus juga tidak ada ditampilkan atau diberikan baik secara analog maupun digital. Jadi kami percaya diri ya, ada pra-peradilan dan lainnya, jadi kami akan melakukan perlawanan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, gitu Bang. Baik, Bang Rismond, menurut Bang Rismond sendiri apa dasar yang digunakan penyidik tadi hingga akhirnya menetapkan Bang Rismond sebagai tersangka sudah tepat? Ya, bagi kami kan selalu kami challenge ya, ketika kami dituduh mengubah-ubah dokumen elektronik, apanya yang kami ubah? Jadi penyidik ataupun Kapolda Metro Jaya pun sampai tadi ya penjelasannya tidak ada menjelaskan secara satu kalimat pun apa yang kami ubah dan apa yang kami teliti itu tidak ada. Jadi ya ini bagi kami semacam sebuah tekanan aja ya, tekanan karena kami sekarang sedang menulis buku ya, buku tentang Gibran ya, Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Saya kira ini tekanan psikologi bagi kami ya, sehingga menghentikan langkah kami, tapi tidak akan pernah kami berhenti ya. Begitu Bang. Baik, kita menuju ke Bang Andi Aswan. Bang Andi, pertama-tama pertanyaannya sama seperti yang tadi saya sampaikan ke Bang Rismond. Tanggapan Anda terhadap penetapan tersangka tadi? Ya, kebetulan saya ada di Polda Metro Jaya. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya, ya, yang dengan kehati-hatian dan profesionalismenya sehingga menetapkan 8 orang tersangka. Ya, salah satunya itu adalah saudara Rismond Sianipar ini ya. Kalau dikatakan dia tidak puas, tidak apa, memang itu haknya dia. Sedangkan saya aja sudah difitnah sama dia juga, sudah kemana-mana ya, saya juga terima untuk itu. Saya ketawa aja untuk itu. Ya, dan yang jelas apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya hari ini itu memberitakan suatu kebenaran yang hakiki, bahwasannya ijazah Pak Jokowi asli dan semuanya itu yang mereka lakukan itu akan dibuktikan nanti di pengadilan ketika ini sudah P21. Itu haknya saudara Rismond dan teman-teman itu, saudara teroris itu ya, yang ada 8 orang yang dikatakan tersangka itu untuk membela diri. Yang jelas ya masih adalah rangkaian-rangkaiannya lagi. Yang penting adalah kebenaran itu sudah menang pada saat ini. Baik, ya. Bang Andi, langkah kepolisian Anda nilai sebagai bentuk penegakan hukum sudah tepat, Bang? Sangat tepat apa yang dilakukan itu. Walaupun cukup lama ya, 7 bulan, tapi kita paham begitu banyaknya saksi. Tadi kan disebutkan ada 130 saksi. Kemudian barang buktinya juga 500-an lebih kan. Yang artinya memang dibutuhkan waktu yang cukup karena itu menyangkut nama besar dari seorang presiden yang ke-7. Ya, sehingga memang dibutuhkan kehati-hatian sehingga itu semuanya unsur-unsurnya itu masuk ke dalamnya itu, baik unsur kebencian ya, unsur penghasutan ya, unsur undang-undang ITE itu ada semua di dalamnya, dan kita apresiasi untuk Polda Metro Jaya. Baik, kita kembali ke Bang Rismond. Bang Rismond, tadi dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa sudah mengirimkan surat penangkapan terhadap Bang Rismond. Apakah sudah diterima, Bang? Surat penangkapan belum ada, Bang, belum ada. Jadi saya tambahkan lagi ya, bahwa kami telah menjumpai seorang saksi kunci ya, yang pada saat itu berada di desa KKN Ketoyan tahun 85 dan menyebutkan bahwa Joko Widodo tidak pernah ada ya, tidak pernah
menjadi mahasiswa KKN di Desa Ketoyan. Jadi kenapa diributkan KKN? Maka ya sudah jelas secara kurikulum UGM saat itu, ketika seseorang mengklaim diri mendapatkan gelar sarjana penuh, maka dia harus KKN, dan kami punya saksi kunci. Nah, sekarang belum bisa kami tunjukkan. Dan yang kedua, kami juga punya saksi kunci dari Pasar Pramuka, ya, yang mengaku yang membuat dokumen tersebut. Jadi oke, makanya saya bilang dari banyak temuan-temuan kami di lapangan, itulah yang membuat bahwa sampai detik ini, bahkan setingkat Kapolda Metro Jaya pun belum berani menampilkan ijazah yang disebut asli dan analog tersebut. Jadi ini bagi kami ini merupakan sebuah pressure psikologis, dan kami tidak akan pernah berhenti ya melakukan langkah-langkah yang kami perlukan. Begitu, Bang. Ya. Bang Rismon, tadi juga dikatakan bahwa polisi telah memeriksa 130 saksi dan 22 ahli. Apakah tadi yang dikatakan oleh Bang Rismon ini tidak termasuk dalam angka-angka tersebut, Bang? Belum, Bang, belum. Kenapa? Ya, Pak Kasmujo sendiri kan sudah membantah, itu diperiksa nggak oleh Polda Metro Jaya? Ya, Pak Kasmujo sendiri sudah membantah bahwa beliau tidak ada peranannya sama sekali dalam pembimbingan skripsi maupun pembimbingan akademik yang diklaim oleh Pak Jokowi tahun 2017. Bahkan di situ diliput oleh media nasional, dan Pak Kasmujo membantah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saksi-saksi yang diperiksa itu hanya menguntungkan pihak dari Pak Jokowi, bukan dua sisi gitu loh. Ya, itu jelas, dan itu jawaban itu konsisten diberikan oleh Pak Kasmujo kepada seorang jurnalis gitu loh, yang mendatangi ke domisili dari rumah Pak Kasmujo. Jadi ya ini ya oke, kita hargai ya kepolisian ya, tetapi ya kami menangkap bahwa ini sangat gegabah ya, sangat gegabah. Kenapa? Kami menjumpai saksi-saksi yang justru kontraproduktif dengan kesimpulan tersebut, dan kami juga punya buku gitu loh ya. Kalau itu dibantah, silakan nanti dibantah di pengadilan kan. Oke gitu, Bang. Baik, Bang Andi, tanggapannya Bang Andi? Ya, tanggapannya saya itu ibaratnya kaset rusak yang diulang-ulang. Ini sudah masuk, ya, sudah ada status tersangka. Terserah saja Rismon itu mengatakan hal itu. Dia sendiri memfitnah saya dengan kata TPPU, ya, sehingga itu sangat viral, ya, di mana-mana. Apakah dia merasa berdosa atau merasa bersalah? Kan enggak. Itu sifat dan tabiat dia. Yang jelas saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, itu sudah sangat tepat, ya. Dan tinggal bagaimana pasukan dari teroris ini, ya, untuk berargumen kembali nanti di sidang pengadilan. Setelah ini P21, apakah mereka akan melakukan pra-peradilan? Ya, kalau tidak ya udah bertarunglah, ya. Sesama tim kuasa hukum untuk itu berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tidak perlu lagi kita kembali pembenaran diri ya terhadap hal itu, semua sudah selesai untuk itu, ya tinggal saja bagaimana pertarungan nanti di pengadilan. Begitu, Reza. Ya, baik. Bang Andi, tadi juga dikatakan bahwa pemeriksaan saksi selama ini tidak berimbang. Menurut Bang Andi sendiri seperti apa, Bang? Bagaimana tidak berimbang? Tertera ada kata dia, kalau kita kan semua itu menyerahkan kepada pihak kepolisian, ya, tidak ada intervensi dari kita untuk apa. Dan semuanya ini kan bukan hanya dari satu saksi, dari katakanlah dari Pak Jokowi sendiri. Ini banyak pihak, dan banyak pihak yang juga tidak terlibat dalam hal itu gitu. Karena ada saksi-saksi ahli di dalamnya. Yang jelas apa yang dilakukan itu, ya, kalau pihak-pihak yang berperkara ya biasa untuk membela diri masing-masing. Tapi intinya adalah ini sudah selesai dalam tahap penyidikan ini, sudah ada tersangkanya. Tinggal masuk ke tahap berikutnya. Dia mempunyai kesempatan untuk melakukan pra-peradilan. Monggo kerso kalau melakukan pra-peradilan itu. Yang jelas nanti kalau ditolak jangan macam-macam lagi, menyalahkan lagi pihak kehakiman, menyalahkan lagi pihak jasa. Hadapilah dengan jantan, bukan hanya cuap-cuap aja. Begitu, Reza. Baik, Bang Rismon, tanggapannya, Bang? Ya, ini kok kembali yang lama saja belum diselesaikan kok begitu ya. Ada bantahan Pak Kasmujo, bahkan bukti yang ditampilkan di Tipidum transkrip nilainya tulisan tangan, dan kami dapat bukti itu diketik manual gitu loh. Dan ada otoritas penanda tangannya di transkrip nilai tersebut.
ada pembantu dekan, ada stempel basah, tetapi apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum? Itu kan transkrip nilai kosong, ya, dengan tulisan masih sementara atau bagaimana, atau dibuat-buat, ya kan? Itu masih tulisan tangan, belum juga, dan lain-lain, skripsi yang tidak ada lembar pengesahan pengujinya. Ini kan untuk mendapatkan ijazah, ini kan perlu proses yang panjang. Nah, di tengah jalan ini kan kami dapatkan bukti-bukti, gitu loh. Bahkan, yaitu saking banyaknya bukti-bukti di tengah jalan itu, ya, dalam proses pembelajaran di UGM itu, maka sampai detik ini kami simpulkan bahwa setingkat Kapolda pun tidak berani menampilkan ijazah mana sih yang dikatakan asli itu. Kalau benar sudah saya yakin-yakinnya, kenapa sampai per hari ini itu tidak ditampilkan kepada publik, gitu. Publik kan mengetahui ijazah mantan presiden 2 periode, pejabat publik 2 periode 10 tahun. Kenapa sih susah banget, gitu loh. Ya, sampai penetapan tersangka pun hal itu tidak dilakukan. Ya. Jadi ya pasti publik masih bertanya-tanya sampai saat ini, apakah prosedur, ya, prosedur hukum atau prosedur penyidikan itu dilakukan sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya, ya, karena banyak kebenaran rekayasa, ya, saya sering mendapati seperti itu. Jadi oke, ya, kalau itu kesimpulannya, ya silahkan maju itu ke Kapolda, tetapi kan sebagai orang yang ditersangkakan, ya, kami punya hak untuk membela diri, gitu loh, ya. Jangan ketawa itu, Mas Andi Aswan, ya kan? Gua ketawa lu. Kamu punya saya, kamu punya namanya nanti. Nah, oleh karena itu, ya. Jadi, ya, Mas, silahkan, gitu. Tetapi tunjukkan dulu mana ijazah Jokowi. Mana? Nanti di pengadilan akan dibuka semuanya oleh Pak Jokowi. Mana? Baik-baik aja sama istri, ya. Baik-baik sama istri, makan yang enak, ya. Ini. Jadi Anda itu akan mendapatkan lagi pasal berlapis nantinya. Sampai detik ini, Dong. Mana? Akan Anda lihat nanti ya, akan Anda lihat bukan hanya kasus Anda sekarang dengan Pak Jokowi, ada kasus juga nanti. Mana? Anda ijazah palsu Anda, S2, S3 Anda yang mampu yang dikatakan palsu itu dan jelas 100% palsu. Itu akan masuk buat Anda. Kemudian, ya Anda kepada saya itu seseorang yang mengklaim lulus ijazah penuh, sarjana penuh, itu tahun seperti itu harus juga memiliki ijazah sarjana muda. Dan banyak orang memiliki itu di UGM. Mana ijazah sarjana mudanya? Mana sarjana penuhnya? Itu harus ada. Karena banyak orang saat itu bisa out, ya, bisa berhenti di sarjana muda. Ijazah palsu kalau IPK-nya jangan ngomong besar-besar, tapi kamu itu perampok, perampok. Ijazah sarjana penuh. Nah, Pak Joko sendiri mengakui IPK-nya di bawah 2. Maka hanya ada 2 kemungkinan, yaitu drop out di tahun kedua, ya, 4 semester pertama, atau hanya sampai di sarjana muda, kan begitu logika kurikulumnya saat itu, kan itu berlaku. Dan banyak orang punya sarjana muda pada tahun 83, 84 sampai 86, tapi punya bukti itu, dan banyak yang memiliki jasa sarjana muda saat itu, ya. Jadi Pak Jokowi harus punya 2 ijazah setidaknya, ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana penuh, begitu Bang. Baik, ya, Bang Rismon, berarti ada kejanggalan. Ya, silakan Bang Andi. Yamaguchi itu kemana? Ijazah S2, S3 kamu Yamaguchi itu kemana? Kalau sudah Anda bicara palsu, maling teriak maling, beginilah orangnya. Ya kan? Lu fitnah gua, lu kena juga nanti. Baik. Marah yang kita perkarakan ini ijazah Jokowi, ijazah Anda, nggak penting kalau ijazah Anda. Ya, selamat. Ya, baik. Bang Rismon, sebagai penegasan, berarti ada kejanggalan ya Bang dalam prosedur dalam penyelidikan ini? Kan selama ini kan sudah kita ekspos secara terbuka kepada publik. Bahkan bukti-bukti itu pun diekspos oleh Dirtipidum sendiri, makanya nggak bisa jawab bahwa lembar transkrip nilai yang kosong seperti itu, tanpa otoritas dekan, pembantu dekan, tanpa stempel basah, dengan tulisan tanda tangan, itu kan nggak mungkin dokumen resmi dari UGM.
Coba itu dijawab dulu. Makanya kalau dibilang kembali yang dulu saja belum bisa dijawab kok. Bantahan Pak Hasmudjo juga nggak bisa dijawab. Tidak ada lembar pengesat penguji pada skripsi, lembar pengesat pembimbingnya juga buatan printer tahun 2000-an yang katanya disimpulkan hand press atau letter press oleh Bareskrim. Tidak ada metode apapun, cuma diraba, disentuh begitu. Tidak ilmiah begitu. Yang penting-penting seperti itu tidak pernah dijawab. Publik perlu jawaban itu. Begitu, Bang. Baik, Bang Andi tadi dikatakan bahwa akan berani menunjukkan ijazah Pak Jokowi nantinya di pengadilan? Reza, Pak Jokowi, Kamis yang lalu kan saya di Solo bertemu dengan beliau, berbincang juga. Beliau akan membuka dari ijazah SD, SMP, SMA, dan ijazah S1 itu nanti pengadilan. Confirm itu. Baik, confirm Bang ya? Confirm. Baik, terima kasih Bang Rismon Sianipar dan juga Bang Andi Aswan. Kita tunggu proses hukum berikutnya. Terima kasih, selamat siang.